Fakta mengejutkan kasus Amsal Sitepu. Bayangkan sebuah proyek desa yang tampak sederhana. Pembuatan video profil dan sistem komunikasi. Proyek ini berlangsung sekitar tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Karo. Semua terlihat normal, video selesai, sistem terpasang, laporan diserahkan. Namun di balik itu muncul perkara hukum yang menyeret Amsal Christy Sitepu. Direktur CV Promised Land kemeja hijau sebagai penyedia jasa dalam proyek tersebut. Jaksa menilai adanya dugaan korupsi. Modus yang disorot adalah dugaan penggelembungan anggaran atau markup. Selain itu, pekerjaan disebut tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan terdapat indikasi ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi, bahkan dugaan kegiatan fiktif. Negara disebut mengalami kerugian sekitar 202 juta dari total nilai proyek yang membudget PT. Diperkirakan mencapai 1,82 miliar rupiah. Atas dasar itu, Amsal dituntut 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti. Di persidangan, Amsal membela diri. Ia menyatakan posisinya sebagai penyedia jasa kreatif, dengan komponen pekerjaan seperti konsep, produksi, dan editing yang memiliki standar biaya profesional. Ia menegaskan tidak ada niat jahat atau mens rea dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menariknya, sejumlah saksi, termasuk kepala desa, menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai dan mereka merasa puas dengan hasil yang diterima. Disinilah muncul titik kontroversi. Jaksa menyatakan ada kerugian negara dan penyimpangan, sementara penerima manfaat menyatakan tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek. Perbedaan ini menimbulkan penerapan tahap pengaduan AMPA. Pertanyaan mengenai substansi perkara dan dasar penilaian kerugian. Perkembangan berikutnya, kasus ini dibahas dalam rapat dengar pendapat di Komisi Ketiga DPR RI bersama Kejaksaan. DPR menyampaikan 5 poin tindak lanjut. Pertama, meminta Jamwas melakukan pemeriksaan terhadap Kejaksaan Negeri Karo dari tahap penyelidikan hingga penuntutan dengan laporan dalam waktu sekitar 1 bulan. Kedua, mengusut dugaan intimidasi terhadap Amsal selama proses hukum. Ketiga, mendalami kemungkinan pelanggaran prosedur, termasuk aspek administratif dan proses penanganan perkara. Keempat, meminta Komisi Kejaksaan RI melakukan eksaminasi sebagai audit hukum terhadap berkas dan proses. Kelima, menegaskan batasan upaya hukum lanjutan jika terdakwa diputus bebas sesuai hukum acara pidana. Dalam rapat tersebut, DPR tidak menetapkan kesalahan pidana, melainkan fokus pada fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Intinya mencakup pemeriksaan internal, audit eksternal, dan klarifikasi prosedur. Kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena aspek hukumnya, tetapi juga karena pertanyaan tentang keadilan dan konsistensi penegakan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, semoga ini bukan tren baru kejar setoran.